Kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh ASN yang mengambil bagian apel pada pagi hari ini. Walaupun tadi pimpinan tidak menyampaikan jumlah keseluruhannya berapa seperti biasa, ini koreksi, tolong nanti dilaporkan setiap kali setiap jumlah kehadiran ASN. Kita 1.200, hari Senin lalu 520 sekian, hampir 50% ya. Tahun-tahun ke depan pasti ada penambahan 1.000 lagi ASN baru yang sudah ikut tes kemarin, sementara berproses, berarti kita akan bertambah menjadi 2.000. 1.000 berarti 2.000 jumlah ASN Provinsi Papua Pegunungan. Sementara waktu saya ingatkan BKD jangan menerima dulu ASN-ASN yang mau pindah dari kabupaten ataupun provinsi lain untuk masuk di Provinsi Papua Pegunungan. Sementara hentikan, karena menyangkut hak keuangan, sementara negara mengalami efisiensi anggaran tahun ke-25 dan 26. Oleh karena itu kita perlu tertib administrasi, tertib penganggaran. Jadi kalau tambah lagi ASN masuk berarti dia akan menjadi membengkak. Karena itu kita tetap pada ASN yang sudah ada. Karena itu saya sudah hitung-hitung selama 1 tahun ke depan hak-hak ASN tidak akan berkurang. Kalau menjadi tambah berarti akan berkurang, nanti jadi masalah lagi. Itu satu yang saya dapat sampaikan. Yang kedua, saya minta supaya Kepala Biro Umum tolong cek baik-baik, rapikan baik-baik mengenai surat, nomor surat keluar dan surat masuk. Di depan apel pagi ini saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk mengetahui di Provinsi Papua Pegunungan ini seakan-akan ada 2 gubernur yang rasa lucu. Ada surat-surat yang beredar di media, di grup-grup, bahkan di instansi-instansi pemerintahan di pusat sana yang mengataskan nama gubernur. Para gubernur ini masih hidup, ada berdiri segar, sehat walafiat. Atas nama gubernur, surat itu ditandatangani oleh wakil gubernur yang tidak masuk di akal punya. Tidak pernah ada arahan, tidak pernah ada perintah dari gubernur. Tolong dijawab surat-surat itu. Itu sangat memalukan kami orang gunung. Macam orang baru kaget dalam pemerintahan ini. Baca undang-undang baik kewenangan. Saya sudah berapa kali bilang kewenangan itu dibaca baik. Kewenangan gubernur, kewenangan wakil gubernur diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi seakan-akan, coba lihat saudara-saudara, lihat, pernahkah zaman Pak Lukas masih sakit-sakit, pernahkah itu Pak Klemen mengatasnamakan gubernur menandatangani surat? Sangat lelucon. Saudara Ones Pak Abol, sadar baik-baik. Jangan bikin balu kami orang gunung. Orang di Jakarta ketawa semua itu. Atas nama gubernur, baru pakai surat kop gubernur. Gila, kota Rejon Taba ada di mana? Ada di kuburan kan? Awas, ASN yang ikut-ikutan di dalam, hati-hati. Karena kewenangan gubernur, kewenangan wakil gubernur diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya. Biarkan aja beliau jalan yang dia punya otak, dia pun mau. Itu lucu itu. Ya, Biro Umum balas surat-surat itu, surat yang ke BKN, surat yang ke Menteri Hukum dan HAM, dan banyak surat yang ke Kadin, banyak. Cuma cukup yang penting-penting saja, yang kecil-kecil di bawah tidak perlu itu. Orang paham semua. Dan saudara-saudara sudah baca atau di media, di WA Group, ada nggak? Jangan sampai ASN ini sama-sama juga kerjasama ini. Itu menyangkut pengangkatan ASN permintaan
Itu barang itu kami sudah lakukan sebelum orang demo. Ya, ada surat resmi. Jangan seakan-akan mau jadi pahlawan kesiangan, sangat memalukan. Seluruh Indonesia itu, orang mengangkat pegawai itu dihitung, pensiun berapa, hak keuangannya seperti apa, pendapatan daerahnya seperti apa. Ini minta penerimaan pegawai luar biasa itu. Ada ASN yang baca kah tidak? Baca? Masuk akal tidak itu menurut kalian? Saya saja gubernur berasa itu tidak masuk di akal. Karena pemerintah pusat itu selalu keluarkan regulasi tentang pengangkatan ASN di seluruh Indonesia, baik tingkat kabupaten, provinsi, kementerian, dan seluruh instansi. Itu dihitung dengan budget. Tahun ini pensiun berapa, ganti pengangkatannya berapa, baru kirim ke daerah-daerah. Bukan kita minta paksa menentukan sekian puluh ribu, sekian juta, nggak ada itu. Justru kita kemarin, karena Provinsi Papua Induk, mereka tidak bersedia menerima pegawai kurang lebih 800 orang. Kami di sini sudah terima ikut tes, ya, 800 tambah dengan 200 itu non OAP. Dan itu jadi masalah, dan itu yang kita sementara luruskan. Nah, sekarang di sini orang mau menari, memanfaatkan situasi itu mau jadi pahlawan kesiangan, lelucon. Mari kita, intinya bahwa mari kita bekerja dengan aturan, taat administrasi, tertib di dalam undang-undang dan peraturan. Jadi ini lelucon. Jadi kita jadi malu, ya, sangat malu, ya, sangat memalukan. Coba baca surat itu, sangat memalukan sama sekali. Karena apa? Beliau punya tugas itu di dalam undang-undang itu jelas. Sebagai apa, nanti tolong apa, Biro Umum, kewenangan gubernur, bupati, di fotokopi banyak, bagikan ASN supaya mereka baca, supaya orang mengerti kinerja. Kewajiban wakil gubernur itu seperti apa, kewajiban gubernur itu seperti apa, supaya ASN baca, tolong fotokopi banyak-banyak kewenangan itu dibagikan. Ini di luar kewenangan beliau lakukan langkah ini. Sangat kurang beretika, ya. Sudah berapa kali saya sabar, tapi ini sudah keterlaluan, makanya saya bicara hari ini. Ya, sangat kita malu. Kita ini dipilih oleh rakyat. Jadi pemimpin, pernah jadi bupati 2 periode, berarti kita harus tahu, mengerti tentang tata cara pemerintahan yang benar. Pelayanan pemerintahan yang benar, pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yang benar, pelayanan pemerintahan dalam pembangunan yang benar. Bukan kita berdiri di sini perusahaan sendiri lalu kita suka-suka. Tidak boleh. Itu semua ada aturan, ada etika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tolong Kepala Biro Umum, semua surat yang keluar masuk itu tolong dijawab.